Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka wa rizqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala khairati sayyidina Muhammadin walhamdulillah. Mari kita lanjutkan kajian tafsir maudhu'i. Insyaallah hari ini kita akan membahas surat Al-Ahzab nomor 33 ayat 45. Sebelumnya mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Sadaqallahul azim. Mufradatnya ya ayyuha, wahai an-nabiyyu, nabi. Inna, sesungguhnya kami, firman Allah, arsalna, telah mengutus oleh kami ka akan engkau, wahai Muhammad, syahidan, syahidan, untuk menjadi saksi, untuk sebagai saksi, wa mubasysyiran, dan sebagai pembawa kabar gembira, wa nadhiran, dan sebagai pemberi peringatan keras. Mubasysyiran sebagai pembawa kabar gembira kepada orang beriman, wa nadhiran, dan sebagai pemberi peringatan kepada orang kafir, musyrik dan munafik. Wa da'iyan, dan sebagai juru dai atau penyeru, ilallahi, kepada agama Allah, bi'idnihi, dengan perintah Allah, wa sirajan, dan sebagai cahaya, muniron, yang menerangi. Silakan diterjemahkan. Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi dan membawa kabar gembira dan memberi peringatan, dan untuk jadi penyeru pada agama Allah dengan izinnya, dan untuk jadi cahaya yang menerangi.
Sadaqallahul Azim. Judulnya hari ini kita menjelaskan tentang 5 peran fungsi ulama dan yang sepadan yang ideal saat ini untuk menghadapi kondisi masyarakat yang sedang dihadapi masalah. Jadi peran fungsi Nabi dan yang sepadan yaitu para ulama, atau kalau di Jawa Kiai, kalau di Jawa Barat Ajengan, kalau di Sumatera Barat Buya, kalau di NTB Tuan Guru, kalau umumnya orang yang berjenggot disebut Syekh, dan mungkin dengan makna-makna lain sebagai pelanjut dan pewaris Nabi dan Rasul. Kenapa kita ngambil judul ini? Karena selesainya masalah di dunia disebut jahiliyah atau kegelapan dengan Allah mengutus para nabi. Nah, kalau sekarang kita menganggap bahwa dunia ini sedang gelap, di Indonesia ini sedang gelap atau kalap, maka solusi efektif yang harus berperan atau berfungsi adalah ulama pewaris Nabi. Kalau di sekolah mungkin guru, kalau di kampus dosen. Orang yang menyebutnya ilmuwan, orang yang berilmu, atau yang lebih tepat adalah cendekiawan. Cendekiawan artinya orang yang bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Siapapun padanan kata ulama sebagai nama syar'i dari Allah, asal syaratnya khasyah. Khasyah itu takutnya hanya kepada Allah. Sebetulnya saya membuat rumus tentang kriteria ulama itu ada 11 yang sudah dibukukan di dalam PKU, pendidikan kan ulama. Tapi di dalam surat Al-Ahzab 45, 46 ini hanya 5. Jadi yang 6 itu di ayat lain atau hadis-hadis lain. Apa yang 5 itu? Di sini kalau secara teks ya ayuhan nabi artinya khusus disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dalam kaidah tafsir mimba bi tarkil khas wa iratil am, disebut khusus tapi maksudnya umum, itu orang-orang yang menjadi pelanjut dan pewaris Nabi. Apa yang ditugaskan kepada Nabi yang pertama? Ya, jadi disebut inna arsalnaka syahidan, engkau wahai Muhammad diutus oleh kami firman Allah itu sebagai syahid. Tadi diterjemahkan saya itu saksi. Memang kata-kata syahid ini kalau dikaitkan surat Al-Baqarah 143 itu ada variabelnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas baru wa yakun rasul 'alaikum syahida. Jadi jadilah rasul sebagai saksi kepada umat di situ. Ini kalau umatnya tadi melakukan pertama ummatan wasata. Ummatan wasata itu tafsirnya ada 2, ummatan ikhtiyaron wa adulan, umat pilihan, umat Islam itu, dan umat yang lurus mengikuti petunjuk Nabi dan Rasul yang diwahyukan oleh Allah. Itu maksudnya adulan. Jadi manusia yang dipilih umat Islam tidak otomatis disaksikan oleh Rasul. Ada satu lagi syarat, yaitu umat Islam yang adulan, yaitu umat Islam yang adil. Dalam pengertian kita tadi, adil adalah orang yang berada di jalur lurus. Sebagai penegak hukum itu di jalur lurus, ya tentu keadilan muncul. Tapi kalau tidak berada di jalur lurus, maka hukum jadi melenceng. Nah, ini sebetulnya kata-kata umat wasata itu umat yang ikhtiarun wa adulan. Secara geografis memang kebetulan Indonesia berada di Khatul Istiwa, di pertengahan, maka wajarlah kalau bangsa lain di dunia mengharapkan umat Islam sebagai solusi efektif untuk menjawab persoalan dunia, karena ulamanya, umat Islamnya berada di wasatan.
di garis tengah. Kalau ditarik di khatulistiwa kita secara geologis bahwa Indonesia ini memiliki geografis yang di tengah-tengah. Itu secara geologi. Setara juga kalau dengan masalah realitas mayoritasnya bahwa umat Islam yang paling banyak. Bahkan dari dulu diharapkan. Nah ini kaitan tadi dengan kenapa di sini syahidan Nabi Muhammad sebagai saksi karena umatnya sudah melakukan adulan. Sehingga karena dia biasa berlaku adil, menyatakan benar itu benar dan salah itu salah, ketika ada debat antara umat-umat dahulu dengan para nabi hampir kalah karena didamprat oleh umatnya bahwa kami masuk jurang neraka atau kami bakal celaka karena sebabkan kamu tidak mendakwai kami. Dan kemudian muncullah umat Nabi Muhammad SAW bahwa yang salah bukan Nabi dan Rasul, kalian yang salah. Nabi dan Rasul sudah berdakwah mengajak kalian. Lalu kita nanti di debat, dari mana kalian tahu? Kan tidak sejaman dengan kami. Maka kita menjawab, kami taunya dari Al-Quran, bahwa Nabi dan Rasul sudah menyampaikan risalah kepada kalian. Ya, kalian yang salah. Maka karena itulah umat Nabi Muhammad disebut oleh Nabi ulama ummati ka'ambiyai Bani Israel. Ulama umatku itu seperti para nabi di Bani Israel. Dan banyak sekali nabi di Bani Israel. Nah, kita umat Nabi Muhammad, para ambiyanya, para ulamanya itu seperti para nabi di Bani Israel. Bahkan lebih dari itu karena bisa membantu malah mengalahkan argumentasi orang-orang kafir saat itu, dan para nabi dan rasul akhirnya menang. Makanya wayakun rasul syahidah, Rasul Muhammad SAW menyaksikan umatnya bahwa umat yang disebut Al-Quran surah Al-Baqarah 143, umat pilihan dan umat yang adil, tetap berada di garis lurus membela kebenaran itu benar dan kebatilan itu batil. Ini tafsir yang pertama, syahidan. Ya. Kemudian tafsir yang kedua, mubasyiron itu apa? Mubasyiron tadi terjemahkan pembawa kabar gembira. Di tafsir surah tafsir, pembawa kabar gembira bagi orang mukmin. Jadi ulama sebagai pewaris Nabi dan Rasul, atau yang dimaksud tadi umat Islam, itu kalau dilihat dari konsep apa itu syahidan, mubasyiron, yassiru wala tunafiru, basyiru wala tunafiru, yassiru wala tu'asiru. Berikanlah mereka kabar gembira, jangan mereka lari. Berikanlah kemudahan, jangan dipersulit. Jadi sebenarnya perintah ini bukan hanya kepada ulama, bukan hanya pada guru, dosen, ajengan dan kiai, kepada seluruh umat Islam harus memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Ya, salah satu contoh misalnya dalam surat Al-Insan ayat 20. Bagaimana kita tidak gembira menjadi umat Islam ini? Sebab di surat itu dijelaskan wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabir. Wahai Muhammad, kalau kamu lihat di sana, itu mungkin tidak hanya kepada umat Muhammad, kepada umat Islam. Wahai umat Islam, kalau kamu melihat di sana itu tafsirnya di surga atau di sakatul maut atau di mahsyar. Ra'aita na'iman, kau akan melihat umat Islam itu mempunyai suatu kenikmatan yang agung, kenikmatan yang besar, bahkan mulkan azima, satu tempat duduk istana kerajaan yang tidak ada tandingannya. Ini akan diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, mulkan azima. Bahkan dalam salah satu tafsirnya mulkan azima itu ketika sakaratul maut, tahiyyatuhum fiha salam. Ucapan malaikat baik di waktu sakaratul maut atau waktu kita akan masuk surga, ucapannya adalah salam. Salam itu salam sejahtera, bahagia. Apa yang maksud salam sejahtera? Bukan hanya malaikat, karena orang waliullah atau para kaum muslimin yang mengikuti ayat Allah, atau ulama, ajengan, mualim, kiai,
guru, dosen, apapun namanya di Indonesia sebagai peris Nabi, itu akan disambut oleh malaikat dengan salamun alaikum tibtum. Bahkan para Allah di dalam sebuah kitab yang terkenal ajaran sufi, ketika para waliullah atau ulama atau kita lah waliullah, ya, mudah-mudahan jadi waliullah itu mantawala tu'atuhu, yang terus saja taat kepada Allah. Ketika akan datang malaikat Ajrail kepada kita, orang mukmin sebagai yang penaat aturan Allah tadi, ya diperintahkan oleh Allah untuk minta izin. Wahai Ajrail, datanglah kau kepada seorang waliku yang akan meninggal dunia. Alhamdulillah datang padahaba Ajrail, pergilah Ajrail. Kemudian ternyata idan ro'a sab'ina hijaban. Malaikat Ajrail itu melihat bahwa orang waliullah itu ada 70 ring. Jadi tidak sembarangan masuk. Sehingga Allah menyuruh kepada Ajrail, kamu harus minta izin. Kalau kamu diizinkan, udkhul, masuk. Dan ya cabut nyawanya. Tetapi kalau tidak diizinkan, kamu keluar lagi. Bahkan parji ilayya di hadis. Baliklah kepadaku. Ketika datang Ajrail, kemudian melihat 70 ring yang bisa menghalangi dia, ya terpaksa Ajrail kena tugas dari Allah. Maka apa yang disampaikan? Inna rabbaka yaqra'uka salam. Allah menyampaikan salam kepadamu, dan aku diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan ini. Apa itu? Yaitu ada kitaban, sebuah surat cinta dari Allah diberikan kepada Allah ketika akan sakaratul maut. Itu promnya itu minal hayyil ladzi la yamut ilal ladzi la yamut, dari zat Allah yang tidak akan mati, yang hidup kekal, untuk yang tercinta yang tidak akan mati dan hidup kekal. Itu redaksinya. Begitu diterima oleh waliullah tadi ketika selamat, ternyata isinya adalah satu redaksi yang mengejutkan. Ya ibadi, inni istaqtaqtu ilaika fazurni. Wahai hambaku, aku rindu padamu, karena itu kau harus ziarah padaku, segera datang kepadaku. Itu isi surat yang dibawa oleh malaikat Ajrail. Nah kemudian setelah dibaca, kata seorang wali Allah, apakah boleh aku perginya pakai buruk? Ya silakan. Kalau mungkin sekarang, maaf, buruk itu satu jenis kendaraan cepat. Kalau saya mau menghadap kepada yang memanggil saya ini, apakah boleh saya bawa Pajero atau bawa Fortune ataulah kendaraan yang paling bagus? Nah, kata mereka silakan. Begitu ditunggangi kendaraan itu, ternyata kerinduan seorang yang akan bertemu dengan Allah. Pajero dia tinggal, buruknya dia tinggal, dia langsung lebih cepat sampai kepada bisatil liqa namanya, tempat di mana dia dialog dengan Allah, bertemu dengan Allah. Mungkin gambarannya kalau kita sebagai waliullah atau ibadah, ketika akan pergi kita ke satu tempat bawa mobil, padahal di situ malaikat Ajrail sudah menunggu kita, dan mobil tabrakan dan kita celaka menurut orang, tetapi justru kita bahagia. Ini salah satu tafsir tadi surat Al-Insan ayat 20. Itu lebih tepat ternyata, dan dia tidak terasa meninggal itu. Celaka yang orang lain pada nangis, dia senyum. Ini suatu kabar gembira yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Insan ayat 20. Idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Ini maksudnya tadi bahwa para ulama harus menjelaskan, sebagai ulama, sebagai nabi, sebagai ajengan atau kiai, menjelaskan kepada masyarakat bahwa di dunia ini sebentar dan kita akan bertemu dengan pahala yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Sesungguhnya pahala yang besar itu adalah di akhirat kelak. Ini kabar gembira ini harus disampaikan oleh para kiai dan ajengan. Coba kita lihat surat Al-Buruj ayat 11. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha dzalika huwal fawzul kabir. Orang beriman dan amal soleh
nanti akan dikasih oleh surga yang mengalir sungai di bawahnya. Dzalikal fauzul kabir. Itu adalah suatu keuntungan yang besar. Tapi tadi bagi orang yang beriman dan amal soleh. Ya. Setelah mubasyiron ini ada nadhiron yang ketiga. Apa itu nadhiron? Pembawa peringatan keras kepada orang kafir, musyrik dan munafik. Ayat ini sebenarnya dijelaskan dalam surat Tahrim ayat 10. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafikin waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi, sampaikan kabar yang menakutkan dan mengejutkan bagi orang kafir dan munafik. Disebut jahidul kuffar wal munafikin, artinya Nabi diperintahkan untuk perang dengan orang kafir dan munafik. Waghlud alaihim, ancam oleh kamu dengan nada yang keras. Siapa yang bertauhid selamat dan yang tidak bertauhid celaka. Memang itu nadhiron di situ, peringatan keras. Nah, kita juga memang sebagai ulama tidak boleh selalu mubasyir, selalu memberi kabar gembira, harus juga memberikan peringatan. Sebab surat Buruj ayat 11 sebenarnya ada surat Buruj ayat 10. Innal ladzina fatalul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walum adzabul hari. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah mukmin laki-laki atau mukmin perempuan, itu tafsir kita ada 4. Pertama, dia memfitnah itu menyampaikan berita bohong atau mencudangi, memfitnah, menjelekkan sampai sakit dia karena dibohongi. 2, dia memfitnah di situ maksudnya yaitu menangkap dan menghukumnya atau memenjarakannya. Dan yang ketiga, dia membuat dirinya si ulama atau habaib itu menjadi sakit dan umat Islam semua sakit. Ini adalah fitnah yang dilakukan oleh seorang yang diancam neraka. Kemudian yang keempat tafsirnya adalah dia memang rencana untuk membunuh. Dia sebenarnya tidak hanya menahan dan menghukum ulama atau habaib, tapi tujuan membunuh. Ini adalah innalladzina fatalul mu'minin, baik yang difitnahnya itu laki-laki, kaum mukmin atau perempuan, tsumma lam yatubu, kemudian dia tidak tobat setelah memfitnah, mempenjarakan ulama atau habaib, dia tidak tobat, walahum adzabu jahannam. Orang yang memfitnah itu dia masuk neraka jahanam, walum azabul hari, dan dia akan merasakan siksa yang sangat sakit, yaitu bisa membakar seluruh tubuhnya. Ini ancaman. Tetapi kalau tobat, nah dia tidak. Siapa saja orang yang merasa memfitnah para habaib dan ulama sampai di penjara, tobat dia. Kalau dia tidak tobat, maka dia diancam oleh Allah dengan azab neraka. Ini harus disampaikan. Segera tobat dia. Kalau tobat dia memenjarakan ulama dan habaib, Allah mengancam azabul hari, siksa yang akan membakar. Bukannya dia, seluruh keluarganya akan dibakar dengan api yang panas. Ini ancaman. Apalagi kemarin sudah saya baca dalam surah Al-Ankabut ayat 4. Ahsibal ladzina ya'maluna sayyi'ati ayyusbikuna ala sa'a ma yahkumun. Apa terjemahnya? Manusia itu orang yang mengerjakan kejahatan. Wahai para penjahat, jangan mengira dan menduga kamu bebas dan lepas dari azab Allah. Ala sama yahkumun. Sangat buruk keputusan kamu itu. Kamu tidak menduga akan disiksa karena kamu memberitakan data sehingga kamu bebas dari siksa. Di dunia kamu tidak disiksa, di akhirat tunggu siksa Allah. Ini surah Al-Ankabut ayat 4. Hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at, para koruptor, jangan mengira menduga kamu lepas dari siksa Allah. Di dunia kamu tidak dipotong tangan, tapi di akhirat kamu lebih berbahaya lagi. Ini siksa yang harus disampaikan. Ya'maluna sayyi'at juga bisa para pengkhianat, orang yang sudah diberi kepercayaan oleh rakyat, kemudian dia mengkhianati janjinya, maka akan diazab oleh Allah. Itu disebut di tafsirnya alayasbikuna, tidak akan lepas dari azab Allah. Ala sa'ama yahkumun, jelek sekali keputusan kamu, sebab kamu merubah aturan yang harusnya kamu potong tangan karena kamu merubah undang-undang sehingga kamu lepas dari potong tangan, atau yang harusnya kamu dihukum 20 tahun karena kamu rubah itu undang-undang menjadi 10 bulan. Tunggu siksa Allah Subhanahu. Itu surat Al-Ankabut ayat 4 harus disampaikan. Kalau tidak berani kita dosa. Ya, lamun bapak tua ini kuring wakilan lah. So abut begitu.
hasibal ladzina ya'maluna shalihat ayasbiquna. Maksudnya jangan diduga dikira itu namanya istifham inkari. Kamu harus yakin, bukan kamu harus yakin bahwa kamu tidak akan lepas dari azab kami. Sehingga itu kalimatnya luar biasa. Ala sa'a ma yakumun, sangat buruk apa yang kamu putuskan. Ini kepada pengkhianat, kepada pencilat, kepada pembohong, satu lagi apa? Kepada pemfitnah. Ya, kalau biasanya kalau ulama biasanya pencilat. Kalau pengkhianat biasanya pejabat publik. Ya, kemudian kalau yang membuat fitnah biasanya bahwa itu ya orang bodoh bisa memfitnah. Jadi maksud dari tadi ya manusia siapa saja bisa kena. Jangan pun pejabat, jangan pun ulama, rakyat kecil kalau memfitnah ulama tunggu azab dari Allah. Tidak akan lepas dari azab Allah. Ini adalah nadhiron, peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, da'iyan ilallah bi'idhi. Sebagai dai, sebagai penyuruh ke jalan Allah. Ini kalau surah An-Nahl ayat 125, da'i ilallah itu bisa kita laksanakan. Sebab da'i ilallah di situ ada ud'u ila sabrobik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hasan. Jadi dakwah itu tadi dengan hikmah, ilmu, bisa kita bisa membuat kampus, bisa membuat pesantren, bisa membuat lembaga pendidikan Islam dengan cara keilmuan dakwanya. Wal mau'izatul hasanah dengan tutur kata yang baik, nasihat, maupun sambil nasihat sambil berpantun boleh, apalagi sambil santun boleh. Itu mau'izatul hasanah, sambil memberi orang senang. Media sosial yang bisa kita kuasai itu termasuk mau'izatul hasanah. Tapi yang ketiga, dakwah wajadilhum billati ahsan, harus dengan argumentasi yang kuat, yaitu kita sebagai ulama yang khas, ulama khas atau ilmuwan yang cendekiawan. Atau dalam bahasa fikih ada mujtahid, dia harus berfikir, ada mujaddid, dia adalah aktivis, dan ada satu lagi mujaddid, dia ada reformer untuk membuat pembaruan inovasi baru dalam hukum yang tidak pernah diketahui oleh orang lain sebelumnya. Wah, itu namanya mujaddid. Ini bisa dilaksanakan mujadilhum billati ahsan. Sehingga di dalam tafsir ayat An-Nahl 125, hidup manusia itu atau dai itu harus punya wawasan keislaman. Wawasan keislaman itu isinya tiga. Satu, wawasan kebangsaan. Kedua, wawasan keilmuan. Dan ketiga, wawasan kealaman. Itu adalah wawasan keislaman. Jadi wawasan keislaman lebih luas daripada wawasan kebangsaan, wawasan keilmuan, dan wawasan kealaman. Jadi kita harus menguasai tentang Islam yang kafah, harus berwawasan keislaman, baru kita bisa dakwah yang tiga menurut surah An-Nahl ayat 125. Dai juga di sini mungkin bisa maknanya doa, ya, bisa juga maknanya doa. Doa itu apa? Doa itu tadi membuat ingin dirubah nasib kita oleh Allah, ya, dari miskin menjadi kaya, dari bodoh jadi pintar, ya kan bisa mendoakan. Dakwah juga kan dulu di dalam surah An-Nahl, ud'u ila sabirobik bil hikmah, ajak manusia dari jalan togut kepada jalan Allah, dari jalan salah kepada jalan soleh, dari primitif jadi maju, dari kampung ke kota. Nah, itu namanya dakwah. Ketika berdoa juga itu maksudnya bisa dakwah. Ini berdasarkan surat Ghafir ayat 60. Kalau di dalam surat Ghafir ayat 60 itu kan yang kita kenal, wa qala rabbukum, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum. Kita suka terjemahkan, berdoalah kamu kepada aku, pasti aku memperkenankan doamu. Tetapi kalau dilihat ayat selanjutnya, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama jahannam zafiro. Sesungguhnya orang yang sombong dari ibadah kepadaku, an ibadati, sayadkhuluna jahannama, dia akan masuk api neraka jahanam. Tetapi di situ tafsirnya saghira, hinadina. Ya, saghira itu hinadina.
Kalau dikaitkan dengan ibadah, di dalam ibadati ayat selanjutnya, maka ud'u di situ beribadah. Ud'u rabbakum, beribadah kamu pada Rabb. Orang yang sombong tidak ibadah masuk api neraka jahanam yang hina dina. Tetapi kalau diartikan ud'u mana doa, innalladzina yastakbiruna an ibadati, orang yang sombong tidak pernah berdoa akan masuk neraka jahanam yang hina dina. Kenapa? Karena pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, doa dengan usaha itu sama. Bahkan doa lebih hebat daripada usaha. Itu tadi kalau kita hidup di dunia tidak berdoa, tidak mendoa, itu akan masuk neraka jahanam yang hina dina. Menurut surat Ghafir atau surat Mukmin ayat 60. Sebab kita sering ud'u rabbakum, berdoa kamu pada Rabb kamu, astajib lakum, aku akan menjawab doamu. Itu terjemahan yang sering kita dengar. Karena itu innalladzina yastakbiruna an ibadati, orang yang tidak berdoa akan masuk api neraka jahanam dengan hina-hina. Jahanam itu tidak hanya di akhirat. Jadi sekarang kalau kita sedang ada COVID-19 lalu hanya mengandalkan obat dan vaksin, tidak mohon kepada Allah, tidak berdoa, masuk jahanam kita. Na'udzubillah min dzalik. Di dunia kita sudah sengsara, dapat musibah COVID-19, keminta ke Allah, di akhirat masuk neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Ini ayat surat Al-Mu'min ayat 60. Begitu Pak tafsirnya. Ya, mudah-mudahan Bapak paham lah. Jadi tadi ada ud'u di situ mana doa, ada ud'u mana ibadah. Kalau ud'u mana ibadah, memang ayat selanjutnya innalladzina yastakbiruna an ibadati. Tetapi kalau kita artikan doa, maka berarti innalladzina yastakbiruna an ibadati, orang yang sombong tidak pernah berdoa minta kepada Allah akan masuk azab jahannam. Dan itu memang di dalam hadis begitu. Ya, Rasul pernah menyampaikan di dalam hadis qudsi. Rasul bersabda, Allah yaghdab, Allah akan marah kepada orang yang tidak pernah berdoa. Itu. Jadi Allah marahnya dia, ya pasti kita akan binasa karena dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitan dengan tadi mana dakwah. Dakwah ada makna mengajak, dakwah ada makna doa. Jadi kita harus minta perubahan pada Allah. Tapi tentu harus berusaha, ya. Apa itu makna dakwah yang sebenarnya? Di dalam surat Al-Imran ayat 110, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Wal takum minkum ummatun yad'un, hendaklah di antara kamu umat Islam ada umat yang berdakwah. Apa itu dakwah isinya? Ya'muruna bil ma'ruf, ngajak salat, ngajak zakat, ngajak infak, ngajak sedekah. Dakwah dengan amar ma'ruf. Tapi ada satu lagi, nahi munkar, mencegah kemunkaran. Mencegah kemunkaran yang paling efektif adalah menyumbat sadu darai. Kalau kita melarang orang mabok karena minum narkoba atau apa zat aditif, itu boleh-boleh saja nahi munkar, tapi paling efektif di-cut sadu darai. Jangan Indonesia membebaskan narkoba masuk ke dalam negerinya. Itu kalau bisa ya kita. Yang bisa siapa? Ya harusnya penguasa bisa. Makanya kalau tidak bisa penguasa, kita harus bertindak. Kita harus amar nahi munkar, harus datangi penguasa, jangan bermain dengan narkoba. Itu intinya amar ma'ruf. Nahi munkar, nahi munkar. Jadi nahi munkar itu apabila tidak dilaksanakan oleh para penguasa, maka kita harus melakukan nahi munkar yang mampu, ya, supaya terus dapat pahala besar, pahala banyak. Terus aja kita larang orang jangan narkoba, anak-anak muda jangan teler, padahal pabriknya dibuat misalnya, atau ada impor dari luar negeri. Nah, terus saja kita nahi munkar yang mampu kita. Tetapi paling efektif bukan hanya mencegah asapnya, tetapi harus memadamkan apinya. Itu dalam teorinya begitu. Ini memang Bapak semua berisiko memang. Nahi munkar berisiko. Tidak ingin Nabi Yusuf itu terjerumus kepada kemungkaran, bujukan-bujukan perempuan-perempuan cantik pada saat itu. Tetapi Allah mengabadikan di Al-Quran, ya, qala rabbi asidu ahabu ilayya, ya Rabb, pembuian lebih aku senangi, mimma yad'unani,
daripada aku ikut keinginan perempuan-perempuan jadab itu, perempuan-perempuan jahat itu. Ya Rob, aku lebih cinta dibui, lebih senang dibui daripada aku ikut kepada para penjilat-penjilat dan penjahat jahat itu. Itu di dalam surat Yusuf. Kenapa? Illa yasu'an kaidahuna. Seandainya engkau ya Rob tidak menghindarkan aku dari tipu daya jahat kejahatan mereka, asabbu ilaihinna, pasti aku lebih cenderung untuk berbuat jahat. Tetapi karena Yusuf dijaga oleh Allah, begitu. Jadi risiko dari perjuangan nahi munkar harus siap. Asijdu ahabbu ilayya, dibui lebih senang daripada kita ikut kemungkaran. Begitu. Itu dijelaskan dalam surat Yusuf. Lupa lagi saya soal berapa, 53. Yang dibui itu Pak mungkin lebih senang daripada kita. Maaf, saya kemarin menghadiri haul ajengan Ahmad Sanusi. Menurut berita, karena dia tahan dulu oleh Belanda, bisa menyusun buku 400 buku. Saya menurut berita Pak Munani bilang begitu. Karena dia ditahan di pengasingan, tidak tidur, dia nyusun. Sayyid Qutb karena diintimidasi dan diancam dibunuh, kemudian ditahan di pembuian, bisa menyusun sebuah kitab namanya Fi Dhilalil Quran, meskipun sampai dia hukum mati. Hamka semua nasibnya sama, ditahan juga oleh penguasa saat itu, dan di pembuian, di tahanan dia menyusun tafsir Al-Azhar. Jadi kayaknya bapak-bapak lah mulai bawa kitab karena aku dibui lah kayaknya. Gak mungkin seperti itu. Tapi itu kan maksudnya Robbi asiju habu ilayya mimma tad'unani. Ini yang ke berapa? Yang ke 3, 1, 2, 3, yang 4, yang keempat. Yang terakhir, wasirojam muniro. Nabi dan Rasul para pelanjutnya kita harus sirojam muniro, punya sinar yang menerangi, bukan hanya sinar yang tidak menerangi. Sinar yang muniro, sirojan lampu yang menerangi. Artinya apa? Umat Islam harus punya wawasan keilmuan tadi untuk kita bisa dakwah, menyinari dunia yang gelap gulita, harus bisa menjawab persoalan-persoalan yang realitas kalau kita ingin jadi ulama pewaris Nabi. Sebab Nabi juga begitu, ya. Nabi Musa, karena saat itu para tukang sihir sudah merajalela, Nabi Musa diberikan kemampuan Allah untuk menghilangkan sihir. Nabi Isa karena para para dokter sudah sombong dengan dokternya, tetapi Nabi Isa diberikan kemampuan untuk mengobati yang sakit yang tidak pernah ada orang yang bisa mengobati. Nabi Muhammad SAW karena zaman jahiliyah sudah sombong kepada syair-syair yang dibuat oleh mereka, sehingga Al-Quran sebagai jawaban. Nah, kalau sekarang apa masalahnya? Dunia ini sedang apa? Maka ulama kontemporer yang diberi pekerjaan mutlak penuh sebagai wakil representatif Nabi, dia harus menjawab situasi kekinian. Ini ada sirojam muniro, harus menghilangkan fitnah besar. Sebab fitnah besar itu kan ada di dalam hadis, ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masjid dajjal. Ya Allah, lindungi aku dari siksa kubur, dari panasnya api neraka, dan dari fitnah hidup, fitnah mati, dan fitnah al-masih. Fitnah al-masih itu yang memberikan data, baik jadi buruk, buruk jadi baik. Nu salah dianggap benar, nu benar dianggap salah. Itu al-masih, itu ad-dajjal. Saat itulah kita harus berperan bagaimana menghilangkan al-masih, maka nanti akan turun yaitu Imam Mahdi yang bisa menyelesaikan persoalan al-masih, dan kita akan mengikuti di belakangnya. Kalau kita ya jadi Imam Mahdi kayaknya nggak mungkin, ya. Gak mungkin. Disitulah disebut tadi sirojam muniro, lampu yang menerangi di dalam kegelap gulita. Sebab satakunu fi ummati fitanun, kata kita lail. Nabi menyampaikan informasi nanti akan terjadi satu fitnah, yang fitnah itu kata lail, seperti di malam gelap gulita. Apakah sekarang sudah malam gelap gulita? Wallahu alam. Tapi kalau memang sekarang situasi sudah gelap gulita, maka kita harus sirojam muniro,
jelaskan kepada mereka kebaikan itu baik dan keburukan itu buruk. Ini memang tugas kita ya cukup berat ya. Karena surat Al-Imran ayat 110 tadi itu wal takum minkum itu kalau dibagikan min tabid itu maknanya sebagian saja fardu kifayah. Tapi kalau min lil bayan maka tugas dakwah kepada seluruh umat Islam di dunia yang mampu kita tetap suat dakwah. Isinya dua, amar ma'ruf, perintah orang berbuat baik dan cegah kemunkaran. Kesimpulannya, tugas Nabi dan orang yang sepadan dengan Nabi sini ada 5. Pertama, syahidan. Artinya apa syahidan? Kita harus berada di garis terdepan untuk memimpin umat dan bangsa di dunia, baik dari imtak dan imtek. Yang kedua, basyiron atau mubasyiron. Kita harus menyampaikan nilai-nilai tertinggi kehidupan akhirat kepada masyarakat. Tidak hanya masyarakat mengejar dunia semata. Berikanlah paham kepada mereka bahwa ada yang lebih dahsyat dan hebat, yaitu akhirat. Yang ketiga, nadhiron. Kita harus memberi peringatan kepada siapapun, diperingatkan oleh kita. Apalagi tadi di zaman fitnah, yang memfitnah ulama, yang memfitnah umat Islam, yang memfitnah habaib, peringatkan, tobat segera dia. Kalau dia tidak tobat kembali kepada jalan yang benar, maka azab Allah akan menimpanya. Itu dalam surat Buruj ayat 10. Kemudian yang keempat, da'ian. Hanya jika da'i bisa maknanya tadi da'i itu mengajak amar ma'ruf nahi munkar, dan bisa juga kita berdoa, bisa beribadah. Seibadah itu membuat perubahan nanti. Doa juga seperti itu, dakwah juga seperti itu. Maka dakwah bisa dilakukan oleh kita dengan cara bersama, atau dakwah istimaiyah, atau dakwah personal, sebut dakwah al-fardiyah. Kita berdoa kepada Allah juga masuk salah satu bagian da'iyan ila Allah. Yang terakhir, sirajan muniro, kita harus menerangi di masa gelap kita ini dengan wawasan keislaman. Wawasan keislaman nanti akan dipelajari oleh kita bagaimana wawasan keilmuan, baik di barat atau di timur, atau wawasan kealaman, bagaimana situasi sekarang yang terjadi, dan wawasan kebangsaan, bagaimana kita hubbul waton, cinta tanah air, itu bagian daripada iman. Pelihara oleh kita NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu adalah warisan daripada ulama yang sudah berjuang lama. Inilah kesimpulannya surat Al-Ahzab ayat 45 dan 46. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah hidup yang tenang, yang aman, damai, sejahtera. Tetap kita ingin di akhirat bahagia, masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.